Halo Ibu Bapak, selamat datang di sekolah kami. Masih soal perundungan, hari ini saya mau cerita soal perilaku yang diam-diam tapi merugikan. Ibu Bapak mungkin sudah menyadari kalau ketiga orang ini adalah perundung. Dan murid yang terlihat sangat tidak nyaman itu adalah korban perundungan. Tapi, kalau kita bicara perundungan, sebenarnya ada pihak lain yang terlibat, yaitu penonton atau bystander. Mereka ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ketika mereka diam saja, lingkungan sekolah akan menganggap tidak ada permasalahan apapun karena tidak adanya laporan yang masuk. Alhasil, sekolah seakan tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban. Penonton yang tidak melakukan intervensi apapun juga bisa membuat asumsi bahwa perundungan adalah perilaku yang bisa diterima secara sosial, sehingga perundungan bisa semakin menjadi-jadi. Tapi, tidak mengintervensi tidak serta-merta berarti tidak peduli ya. Karena penonton atau bystander pun umumnya punya rasa takut ikut terlibat dalam masalah tersebut. Tapi di sisi lain, bystander ini bisa jadi ally atau upstander juga loh bagi korban, alias sekutu yang membantu. Gimana caranya? Nah, saya mau ajak Ibu Bapak untuk mengamati sekali lagi adegan di kelas tadi. Lalu coba catat hasil amatannya untuk dua pertanyaan ini ya. 1. Apa penyebab seseorang menjadi penonton? 2. Apa yang bisa dilakukan oleh penonton untuk menjadi seorang ally? Oke, siap ya Ibu Bapak? Yuk kita mulai. Lo mau kemana? Mau gimana lagi? Udah gitu terus di sini. Woi, panggil nyamuk dong. Woi, juga. Juga. Nah, gitu dong. Bundung Bu, lihat tuh anak kelas 3 bertingkah lagi. Oke, Esther, makasih udah berani bilang sama Ibu. Udah, gak usah khawatir, Esther bakal diapa-apain ya. Habis ini kakak kelasmu akan langsung ditangani sama pihak sekolah. Oke? Esther mau gak nemenin Ibu ketemu sama teman yang tadi. Nah, bagaimana hasil amatan Ibu dan Bapak? Setidaknya ada dua alasan utama kenapa murid di kelas tadi memutuskan untuk jadi penonton atau bystander. Pertama, karena mereka takut dirundung juga. Jadi diam saja atau bahkan ikutan merundung. Nah, yang kedua ini yang juga sangat berhubungan dengan peran kita sebagai guru, peserta didik tidak tahu mau berbuat apa dan lapor kemana. Karena bisa saja kalau mereka membela korban, mereka juga menjadi target perundungan karena relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi sebagai guru, sebaiknya kita bisa menjadi seseorang yang bisa dijangkau dan berpihak pada korban perundungan. Nah, habis kelas nanti kita ketemu ya di ruang BK. Baik, Bu. Dari cuplikan tadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan bystander jika mau menjadi ally. Pertama, tidak meladeni perundung saat mereka mencari perhatian. Kedua, penonton atau bystander bisa mencoba menghentikan perundungan, tapi hanya ketika murid merasa aman untuk melakukan ini ya. Jika tidak, murid bisa mencari bantuan dari sesama teman atau orang dewasa seperti guru. Terakhir, bystander dapat menemani dan menanyakan kondisi korban. Tanyakan,
Apakah korban perlu bantuan? Dan biarkan korban tahu kalau ia bisa bercerita kalau ia mau. Jangan lupa untuk mendengarkan tanpa menyela atau menghakimi korban ya. Gimana ibu bapak? Sudah dicatat semua yang kita amati tadi? Saya lanjut mengajar dulu ya. Sampai ketemu lagi.